Om Swastiastu. Okay, thank you for the opportunity to our group. Today our group have a material. The material is genetic engineering. Okay, before we begin, let we introduce ourselves. For the first, my name is Nia Ayu Budartini with SIN 2413031022, and my friend. My name is Teres Karurananda with Latin 2413031016. My name is Lia Solpiana with SIN 24130311020. My name is Putumera Chandra Cahyani with Lasin 1011. Okay, we group have three topic. For the first, central dogma of gene expression. Second, genetic engineering, and the last, genetic engineering techniques. Okay, for the first material will be present by Lia. Lia, the time is yours. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi yang pertama yaitu central dogma of gene expression. Jadi dogma sentral itu merupakan konsep dasar dalam biologi molekuler yang dikemukakan oleh Francis Crick pada tahun 1857. Konsep ini menjelaskan bagaimana informasi genetik yang tersimpan dalam DNA ini dapat diekspresikan menjadi protein. Nah, pada gambar ini terlihat aliran informasinya. Informasi genetik dari DNA menuju RNA dan kemudian menjadi protein. Nah, DNA ini berfungsi sebagai penyimpanan informasi genetik, RNA sebagai perantara pembawa informasi, sedangkan protein merupakan produk akhir yang menjalankan berbagai fungsi biologis dalam sel. Untuk penjelasannya lebih lanjut, akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Next. Next topic, flow of genetic information. Nah, setelah kita memahami konsep yang awal tadi, selanjutnya kita melihat bagaimana aliran informasi genetik tersebut terjadi. Yang pertama, proses pertama itu replikasi DNA, yaitu penggandaan DNA sebelum pembelahan sel agar informasi genetik ini dapat diwariskan ke sel anak. Yang kedua, proses transkripsi, yaitu penyalinan informasi genetik dari DNA menjadi mRNA di dalam nukleus. Nah, proses yang ketiga ini translasi, yaitu proses penerjemahan informasi yang dibawa dari mRNA menjadi protein di ribosom dengan bantuan transport RNA dan ribosomal RNA. Next. Next, main component of the central dogma. Nah, komponen pertama itu DNA atau deoksiribonucleic acid. DNA ini berfungsi menyimpan dan mewariskan informasi genetik. DNA tersusun atas nukleotida yang mengandung 4 basa nitrogen, yaitu adenin, timin, sitosin, dan guanin. Nah, komponen kedua ada RNA atau ribonucleic acid. RNA ini berfungsi membawa informasi genetik dari DNA untuk digunakan dalam sintesis protein. RNA ini terdiri atas 3 jenis utama, yaitu mRNA, tRNA, dan ribosomal RNA. Nah, yang terakhir, protein. Protein ini merupakan hasil akhir dan ekspresi gen. Protein ini memiliki berbagai fungsi penting dalam tubuh, seperti sebagai enzim, hormon, komponen struktural penyusul sel jaringan, serta molekul transport. Dengan demikian, DNA menyimpan informasi genetik, RNA membawa informasi tersebut, dan protein merupakan produk akhir yang menjalankan fungsi-fungsi biologis dalam organisme. Sekian, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Okay, thank you, Lia. Okay, the next material will be present by Feriska. Feriska, the time is yours. Okay, thank you, Ayu. The next material is definition and basic principles and of genetic engineering. Genetic engineering is modern biotechnology techniques used to modif, modif the genetic material or DNA of an organism by adding, removing, replacing, or transferring specific genes to obtain the desired traits. Unlike conventional breeding methods, genetic engineering enables direct modification of traits at the molecular level, making the process more precise and efficient. Basic principles: one, identification of the target gene; two, DNA isolation; three, DNA cleavage; and four, recombinant DNA formation; and five, transformation into host cells; and six, selection and gene expression. Nah, jadi materi selanjutnya itu adalah definisi dan prinsip dasar rekayasa genetika. Nah, jadi pasti teman-teman juga sudah mengetahui bahwasanya rekayasa genetika itu apa. Nah, jadi di sini kami akan membahas lagi rekayasa genetika itu adalah teknik bioteknologi modern yang digunakan untuk memodifikasi materi genetik atau DNA suatu organisme dengan menambahkan, menghilangkan, mengganti atau mentransfer gen tertentu untuk mendapatkan sifat yang diinginkan. Nah, tidak seperti metode pemuliaan konvensional, di mana rekayasa genetika itu memungkinkan modifikasi langsung sifat pada tingkat molekuler, sehingga prosesnya menjadi lebih tepat dan efisien. Nah, jadi prinsip dasarnya itu yang pertama, identifikasi gen target. Nah, yang kedua itu adalah isolasi DNA. Ketiga itu pemutusan DNA. Dan yang keempat itu pembentukan DNA rekombinan. Dan yang kelima itu transformasi ke dalam sel inang. Dan yang keenam itu seleksi dan ekspresi gen. Oke, next. Nah, selanjutnya itu objectives and main components of genetic engineering. Nah, materi selanjutnya itu adalah tujuan dan komponen utama rekayasa genetika. Di mana tujuan rekayasa genetika itu meliputi hal berikut. Nah, yang pertama itu ada memproduksi organisme dengan sifat-sifat yang diinginkan. Dan yang kedua itu meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan. Yang ketiga itu memproduksi produk medis. Dan yang keempat itu mempelajari fungsi gen. Dan yang kelima itu mengembangkan terapi gen. Dan yang enam itu mengatasi masalah lingkungan. Nah, selanjutnya itu adalah the main components of genetic engineering are as follows. Nah, materi selanjutnya itu adalah komponen utama rekayasa genetika adalah sebagai berikut. Yang pertama itu DNA atau gen target. Dan yang kedua itu enzim restriksi. Dan yang ketiga itu DNA ligase. Dan yang keempat itu vektor. Dan yang kelima itu sel inang. Dan yang keenam itu DNA rekombinan. Dan yang ketujuh itu adalah penanda yang dapat dipilih. The next. Selanjutnya itu materi benefits, risks, and ethical aspects of genetic engineering. Nah, yang pertama itu adalah benefits of genetic engineering. Pertama, tadi materi selanjutnya itu mengenai tentang benefits manfaat rekayasa genetika. Nah, yang pertama itu di dalam bidang pangan, dan yang kedua itu sektor kesehatan, tiga itu sektor industri, dan yang keempat itu adalah bidang lingkungan hidup. Nah, selanjutnya itu adalah risks of genetic engineering. Nah, jadi dalam rekayasa genetika juga memiliki resiko. Nah, yang pertama itu pasti di resiko lingkungan, resiko kesehatan,
ketahanan hama dan bulma, dan yang keempat itu adalah risiko sosial dan ekonomi. Nah, materi selanjutnya itu adalah ethical aspects of genetic engineering. Di mana juga aspek etika genetika rekayasa itu yang pertama manipulasi gen manusia, keamanan hewan hasil rekayasa genetika atau GM makanan, dan yang ketiga adalah paten dan kepemilikan genetik, yang keempat adalah kesejahteraan hewan, dan yang kelima itu adalah dampak terhadap keanekaragaman hayati, dan yang keenam itu adalah tanggung jawab sosial. Oke, itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Okay, thank you, Veriska. Okay, the next material will be presented by me. Okay, the next material is a technique of rekayasa of genetic engineering. Okay, for the first technique is rekombinan DNA teknologi atau teknologi DNA rekombinan. Nah, teknologi DNA rekombinan ini merupakan suatu teknik rekayasa genetika yang digunakan untuk menggabungkan fragmen DNA dari dua atau lebih organisme yang berbeda sehingga menghasilkan molekul DNA baru yang memiliki kombinasi sifat tertentu. Nah, teknik ini menjadi dasar perkembangan bioteknologi modern karena memungkinkan ilmuwan untuk memindahkan gen yang diinginkan dari satu organisme ke organisme lainnya. Nah, teknologi DNA rekombinan ini pertama kali mulai berkembang sejak ditemukannya suatu enzim restriksi pada tahun 1970. Nah, keberadaan enzim ini memungkinkan DNA dipotong pada lokasi yang spesifik sehingga gen target dapat diambil dan disisipkan dalam vektor seperti plasmid bakteri. Nah, selanjutnya adalah tahapan dari DNA rekombinan ini atau teknologi DNA rekombinan. Yang pertama adalah DNA isolasi atau DNA isolation. Seperti digambar ini. Nah, isolasi DNA ini adalah suatu tahapan pertama untuk mengisolasi DNA yang mengandung gen target dari organisme donor. Nah, DNA dapat diperoleh dari sel hewan, tumbuhan, bakteri, maupun manusia yang menggunakan metode ekstraksi tertentu. Selanjutnya adalah tahapan kedua, DNA cutting using restriction enzyme atau pemotongan DNA dengan enzim restriksi. Itu di bagian gambar yang ini. DNA donor dan DNA vektor itu akan dipotong menggunakan enzim restriksi. Enzim ini bekerja seperti gunting molekular yang mengenali urutan basa tertentu dan memotong DNA pada lokasi tertentu. Nah, contoh di gambar ini, enzim yang digunakan adalah E. coli. Nah, pemotongan menghasilkan ujung lengket atau sticky ends dan juga ujung tumpulnya atau biasa disebut dengan blunt ends. Nah, tahapan yang ketiga adalah insertion of gene into vector atau penyisipan gen ke dalam vektor. Nah, pada tahapan ini fragmen DNA yang mengandung gen target itu disisipkan ke dalam plasmid yang telah dipotong menggunakan enzim restriksi yang sama. Oke, selanjutnya tahapan yang keempat adalah ligasi DNA atau DNA ligation. Nah, DNA ligase digunakan untuk menyambungkan gen target dengan plasmid sehingga terbentuklah suatu DNA rekombinan. Tahapan yang kelima adalah transformasi atau plasmid rekombinan dimasukkan ke dalam sel bakteri yang berfungsi sebagai inang. Yang keenam adalah seleksi dan screening atau bakteri yang berhasil menerima plasmid rekombinan dipilih menggunakan media yang mengandung antibiotik tertentu. Dan yang terakhir adalah perbanyakan dan ekspresi gen.
Nah, bakteri yang membawa plasmid rekombinan diperbanyak sehingga menghasilkan banyak sekali salinan gen maupun protein yang diinginkan. Okay, the next polymerase chain reaction or PCR. Nah, polimerase chain reaction atau PCR ini adalah suatu teknik biologi molekuler yang digunakan untuk memperbanyak fragmen DNA tertentu secara cepat dan spesifik dalam kondisi laboratorium. Nah, teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Carey Mullis pada tahun 1983 dan sejak saat itu menjadi salah satu metode yang paling penting dalam bidang genetika, bioteknologi, dan juga diagnostik molekuler. Nah, ada 3 tahapan dari PCR ini. Yang pertama adalah tahapan denaturasi. Denaturasi itu adalah suatu tahapan awal PCR yang bertujuan untuk memisahkan DNA untai ganda menjadi 2 untai tunggal. Proses ini dilakukan dengan memanaskan campuran reaksi pada suhu sekitar 94-95 derajat Celcius selama 15-30 detik. Nah, yang tahapan kedua adalah annealing. Pada tahapan annealing, suhu diturunkan menjadi sekitar 50-65 derajat Celcius sehingga primer dapat menempel pada urutan DNA target yang komplementer. Nah, primer merupakan fragmen DNA pendek yang menentukan bagian DNA mana yang akan diperbanyak. Oke, tahapan yang terakhir adalah ekstensi. Itu tahapan ekstensi dilakukan pada suhu sekitar 72 derajat Celcius, yaitu suhu optimum bagi enzim Taq DNA polimerase. Nah, pada tahapan ini enzim akan menambahkan nukleotida satu persatu mulai dari ujung primer sehingga terbentuk untai DNA baru yang komplementer terhadap DNA cetakan. Oke. The next is gen cloning atau bisa disebut cloning gen. Nah, cloning gen adalah suatu teknik dalam rekayasa genetika yang digunakan untuk menghasilkan banyak sekali salinan identik dari suatu gen atau fragmen DNA tertentu. Nah, teknik ini dilakukan dengan memasukkan gen target ke dalam satu vektor biasanya berupa plasmid bakteri, kemudian memperbanyaknya dalam sel inang sehingga diperoleh salinan gen dalam jumlah besar. Oke, tahapan dari gen cloning atau cloning gen ini adalah pertama, isolasi gen target. Tahapan pertama itu mengisolasi gen yang diinginkan dari organisme donor. Yang kedua adalah pemotongan DNA dan vektor. Vektor dan juga DNA target itu dipotong menggunakan enzim restriksi yang sama. Nah, yang ketiga adalah penyisipan gen ke dalam vektor. Nanti target itu akan disisipkan ke vektor yang sudah dipotong. Selanjutnya dilakukan ligasi DNA, yaitu menyambungkan gen target dengan plasmid sehingga terbentuklah plasmid rekombinan. Yang keenam itu dilakukan transformasi ke sel inang, di mana plasmid rekombinan yang terbentuk tadi dimasukkan ke dalam sel inang. Selanjutnya dilakukan seleksi dan screening, itu memilih mana sel inang yang berhasil menumbuhkan gen target yang diinginkan. Tahapan yang ke-8 atau yang terakhir adalah memperbanyak dan juga dilakukan analisis, di mana cloning bakteri yang berhasil dipilih kemudian diperbanyak dalam media kultur. Nah, selanjutnya, next adalah genetic transformation atau transformasi genetika. Nah, transformasi genetik merupakan suatu proses memasukkan DNA asing ke dalam sel organisme sehingga DNA tersebut dapat direplikasi, diekspresikan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Nah, teknik ini merupakan salah satu metode penting dalam rekayasa genetika karena memungkinkan transfer gen dari satu organisme ke organisme lain untuk menghasilkan sifat baru yang diinginkan. DNA yang dimasukkan berupa plasmid rekombinan yang mengandung gen target berupa elemen pengatur ekspresinya. Oke, ada 6 tahapan dari genetic transformation ini. Yang pertama adalah persiapan sel kompeten, di mana sel inang diperlakukan secara khusus agar membran sel menjadi lebih permeabel terhadap DNA asing. Yang kedua, tahapan kedua adalah pencampuran DNA dengan sel inang, di mana plasmid rekombinan dicampurkan ke dalam sel kompeten. Yang ketiga adalah pemasukan DNA ke dalam sel dilakukan melalui metode Hertzog, elektroporasi, Argobacterium mediated transformation, dan yang terakhir adalah gen guard. Yang keenam, pemulihan sel di mana sel diberikan waktu untuk memperbaiki membran dan mulai mengekspresikan gen penandanya. Oke, tahapan yang keempat yaitu cell recovery, di mana yang kelima adalah seleksi transforman, di mana sel yang berhasil menerima DNA itu dipilih menggunakan media selektif yang mengandung antibiotik. Dan yang terakhir adalah verifikasi hasil, di mana transforman dianalisis menggunakan PCR, elektroforesis, atau sequencing untuk memastikan apakah transformasi itu berhasil atau tidak. Okay, the next material will be present by Mira. Mira, the time is yours. Okay, thank you for the opportunity. So the first material about transgenic organism atau yang kita kenal sebagai organisme transgenik. Jadi organisme transgenik ini adalah organisme yang mengandung gen asing atau yang disebut transgen yang berasal dari spesies lain dan dimasukkan ke dalam genomnya melalui teknik rekayasa genetika. Jadi penyisipan gen-gen ini bertujuan untuk menghasilkan sifat-sifat baru yang tidak ada secara alami, seperti resistensi terhadap hama, penyakit, atau peningkatan kandungan nutrisi. Di sampingnya ada gambar bagaimana proses organisme transgenik tersebut. Jadi pada gambar, proses itu diawali dengan screening atau identifikasi sifat yang diinginkan. Misalnya itu tanaman yang memiliki toleransi terhadap logam berat. Setelah sifat target itu ditentukan, dilakukan isolasi DNA yang mengandung gen target dari organisme donor. Lalu selanjutnya, gen target tersebut kemudian dimasukkan ke gen target tersebut. Gen target tersebut kemudian dimasukkan ke TI plasmid, di mana target gen itu akan masuk ke TI plasmid tersebut sehingga membentuk plasmid yang membawa gen yang diinginkan. Jadi plasmid ini selanjutnya itu dimasukkan ke dalam bakteri. Jadi bakterinya itu misalnya di sana agrobacterium sehingga terbentuk yang namanya transformed agrobacterium cell. Lalu agrobacterium yang telah membawa gen target kemudian digunakan untuk mentransfer gen tersebut ke sel tanaman melalui proses gen insertion. Jadi setelah gen tersebut berhasil masuk, diperoleh sel tanaman transforman yang mengandung gen baru. Jadi sel transforman kemudian dikultur dan dilakukan seleksi transgen untuk memastikan hanya sel yang berhasil menerima gen target yang dapat tumbuh. Lalu sel-sel terpilih itu selanjutnya diregenerasi menjadi tanaman utuh melalui kultur jaringan sehingga terbentuk tanaman transgenik. Next. Yang kedua itu ada CRISPR-Cas9. Jadi CRISPR-Cas9 itu adalah teknologi pengeditan genom yang memungkinkan para ilmuwan itu
memodifikasi sequence DNA di lokasi tertentu dengan presisi dan efisiensi yang tinggi. Jadi sistem ini berasal dari mekanisme pertahanan alami bakteri terhadap virus dan dapat digunakan untuk menghapus, menyisipkan, atau mengganti gen tertentu untuk tujuan penelitian dan terapi. Di sampingnya, itu terdapat contoh proses dari CRISPR-Cas9, di mana pada gambar itu proses diawali dengan perancangan guide RNA atau sering kita kenal dengan gRNA atau sgRNA yang memiliki urutan basa komplementer dengan DNA target yang akan diedit. Jadi guide RNA ini berfungsi sebagai penunjuk lokasi spesifik pada DNA. Lalu selanjutnya gRNA itu akan berikatan dengan enzim K9 sehingga membentuk yang namanya kompleks K9-gRNA. Jadi kompleks ini kemudian bergerak menyusuri DNA dan mencari urutan target yang sesuai. Jadi setelah menemukan urutan target yang berdekatan dengan sequence PAM atau protosphere adjacent motif, gRNA akan berikatan dengan DNA target melalui pasangan basa komplementer. Jadi ikatan ini memastikan bahwa K9 berada tepat pada lokasi yang akan diedit. Tahap berikutnya itu DNA cleavage atau pemotongan kedua untai DNA oleh enzim K9 sehingga terbentuk yang namanya double strand break atau patahan DNA utai ganda. Setelah DNA itu terpotong, sel akan memperbaiki kerusakan tersebut melalui dua mekanisme. Itu ada non-homologous end-joining atau NHEJ dan homology directed repair atau HDR. Jika menggunakan mekanisme NHEJ, itu ujung-ujung DNA yang terpotong akan disambungkan kembali secara langsung tanpa menggunakan cetakan DNA. Jadi, proses itu biasanya kurang akurat karena sering terjadi penambahan atau penghilangan beberapa nukleotida dan akibatnya gen target dapat menjadi tidak aktif. Sebaliknya, jika menggunakan mekanisme HDR, sel itu menggunakan cetakan DNA homolog yang telah disediakan sebagai panduan perbaikan. Dengan cara ini, urutan DNA tertentu dapat disisipkan, diganti, atau diperbaiki secara lebih presisi sehingga menghasilkan perubahan genetik yang terarah. Dan setelah proses perbaikan DNA itu selesai, sel yang telah mengalami perubahan genetik berkembang menjadi mutant plants atau tanaman hasil penyuntingan gen. Lalu dari hasil populasi tanaman tersebut kemudian dilakukan selection of desired mutant atau pemilihan individu yang memiliki karakter atau perubahan genetik sesuai dengan tujuan penelitian di awal. Lalu tanaman yang terpilih kemudian akan dianalisis lebih lanjut melalui DNA extraction, yaitu isolasi DNA dari jaringan tanaman. Lalu DNA yang diperoleh kemudian diperiksa melalui sequence analysis untuk memastikan bahwa proses penyuntingan gen telah terjadi pada lokasi target dan menghasilkan perubahan genetik yang diinginkan. Next. Pada slide ini itu membahas mengenai DNA sequencing atau pengurutan DNA. Jadi sequencing DNA adalah teknik yang digunakan untuk menentukan urutan basa nukleotida A, T, G, dan C dalam molekul DNA. Jadi informasi urutan DNA sangat penting untuk memahami struktur dan fungsi gen, mengidentifikasi mutasi, dan mendukung diagnosis penyakit genetik serta penelitian genomik. Di samping terdapat proses bagaimana sequencing DNA itu berlangsung. Jadi pada gambar itu proses dimulai dengan DNA extraction atau isolasi DNA dari sampel yang akan dianalisis. Jadi DNA yang diperoleh kemudian masuk ke tahap library preparation. Jadi pada tahap library preparation, DNA itu dipotong menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil melalui proses fragmentasi. Lalu selanjutnya ujung setiap fragmen DNA ditambahkan adapter, yaitu sequence DNA pendek yang berfungsi membantu proses amplifikasi dan pembacaan DNA pada mesin sequencing. Jadi kumpulan fragmen DNA yang telah diberi adapter ini disebut DNA library.
Setelah library terbentuk, dilakukan amplifikasi untuk memperbanyak jumlah fragmen DNA sehingga sinyal yang dihasilkan tersebut dapat sequencing menjadi lebih kuat dan mudah dideteksi. Dan tahap berikutnya itu sequencing, di mana pembacaan urutan basa nukleotida pada setiap fragmen DNA itu menggunakan instrumen next generation sequencing. Kemudian pada tahap ini diperoleh jutaan data urutan DNA dalam waktu yang relatif singkat. Jadi data hasil sequencing kemudian masuk ke tahap analisis. Jadi data yang dihasilkan masih berupa data mentah yang disimpan dalam format FASTQ. Jadi file FASTQ berisi urutan basa nukleotida hasil sequencing beserta nilai kualitas untuk setiap bahasa yang terbaca. Jadi data tersebut kemudian dipetakan atau disejajarkan terhadap genoreferensi menggunakan perangkat lunak bioinformatika, dan hasil proses alignment ini disimpan dalam format BAM atau Binary Alignment Map. Jadi file tersebut menunjukkan posisi setiap fragmen DNA pada genom referensi sehingga dapat diketahui bagian genom mana yang telah terbaca. Setelah alignment itu selesai, dilakukan proses variant calling untuk mengidentifikasi perbedaan antara sampel dengan genom referensi. Jadi seperti mutasi, insersi atau delesi, hasil identifikasi variasi genetik tersebut disimpan dalam format VCF atau variant call format. Next. Selanjutnya itu ada gene therapy atau terapi gen. Jadi terapi gen ini adalah metode pengobatan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengganti, atau menonaktifkan gen yang menyebabkan penyakit. Jadi pendekatan ini bekerja pada tingkat genetik sehingga dapat mengatasi penyebab mendasar suatu penyakit dan bukan hanya mengobati gejalanya. Jadi terapi gen ini banyak dikembangkan untuk gangguan genetik, defisiensi sistem kekebalan tubuh, dan beberapa jenis kanker. Di samping terdapat dua pendekatan utama terapi gen, yaitu in vivo gen therapy and ex vivo gen therapy. Kita mulai dengan in vivo dulu. Jadi pada pendekatan in vivo, proses itu diawali dengan pengemasan gen terapeutik ke dalam vektor virus, dan virus yang telah membawa gen terapeutik itu kemudian diberikan langsung ke tubuh pasien melalui proses injeksi. Jadi pada gambar itu ditunjukkan beberapa rute pemberian seperti intravena atau IF, intratekal atau IT, intraperitoneal atau IP, dan intramuskular atau IM. Setelah masuk ke dalam tubuh, vektor virus akan mengantarkan gen terapeutik ke sel target. Dan gen tersebut kemudian diekspresikan di dalam sel sehingga dapat menghasilkan protein atau fungsi biologis yang normal dan membantu memperbaiki kondisi pasien. Lalu lanjut pada pendekatan ex vivo, itu prosesnya dimulai dengan pengambilan sel punca atau stem cell dari pasien, dan sel-sel tersebut kemudian dimodifikasi ke laboratorium melalui proses transduksi menggunakan vektor virus yang membawa gen terapeutik. Setelah gen terapeutik berhasil masuk ke dalam sel dan sel yang dimodifikasi diperbanyak atau dipersiapkan kembali, maka sel tersebut akan dikembalikan ke tubuh pasien melalui retreatment of transduced cell menggunakan rute pemberian seperti IF, IT, atau IM. Dan setelah berada di dalam tubuh, sel yang telah dimodifikasi akan mengekspresikan gen terapeutik sehingga dapat memulihkan fungsi sel normal. Baik, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, thank you, Mira. Oke, the next is conclusion. Oke, dari kesimpulan dari presentasi kelompok kami pada hari ini adalah dogma sentral ekspresi gen menjelaskan aliran informasi genetik dari DNA ke RNA, kemudian ke protein yang menentukan berbagai fungsi biologis pada makhluk hidup. Nah, konsep ini menjadi dasar dalam pengembangan rekayasa genetika.
Nah, rekayasa genetika merupakan teknologi yang digunakan untuk memanipulasi materi genetik guna menghasilkan sifat-sifat yang diinginkan. Berbagai teknik seperti teknologi DNA rekombinan, PCR, cloning gen, transformasi genetik organisme transgenik, CRISPR-Cas9, sequencing DNA, dan terapi gen telah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, kedokteran, pertanian, dan industri. Namun, penerapannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan aspek keamanan, etika, dan juga kelestarian lingkungan. Okay, that's all for our presentation. We close with Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Thank you.